Ya, teman-teman lingkungan Nicholas, Shalom. Salam sehat untuk teman-teman semua dan seluruh keluarga. Juga kita doakan semoga teman-teman kita yang akan segera menyusul atau yang belum sempat hadir untuk juga memperoleh berkat kesehatan yang sama dari Tuhan. Kita sudah masuk lagi ke dalam bulan Kitab Suci Nasional. Kali ini kita lakukan juga di bulan September untuk tahun 2021 ini. Dan malam hari ini kita sebentar, slide-nya tidak berganti. Untuk malam hari ini kita mengadakan pertemuan pertama di lingkungan kita, di lingkungan Nicholas Duta Garden. Dan pertemuan pertama ini dengan tema besarnya yaitu Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Nah, kita sekarang ini berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang bahkan sudah berlangsung 1,5 tahun sampai dengan sekarang. Dan semua daripada kita merasakan dampaknya. Bahkan di antara kita di sini ada yang teman-teman yang pernah terinfeksi COVID-19, kemudian puji Tuhan sudah sembuh. Ada juga teman yang kita kenal dekat, keluarga yang juga terinfeksi COVID-19, bahkan mungkin orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita juga merasakan dampaknya. Kita sangat bersyukur, terutama bagi kita dan beberapa teman-teman yang lain yang berhasil melewati kondisi terinfeksi tersebut. Bukan hanya sekedar penyakitnya, bahkan kita bisa merasakan dampak sosialnya, dampak ekonominya, di mana banyak di antara kita, di antara orang-orang yang kita kenal yang merasakan kesulitan dalam mencari penghasilan selama 1,5 tahun ini. Bahkan rasanya beberapa orang yang kita kenal, teman-teman dekat mungkin di lingkungan kita ini juga, yang kita lihat dia adalah orang yang kaya, tapi dia juga bercerita bagaimana sulitnya penurunan ekonomi, bagaimana dia juga harus memikirkan para karyawannya. Jadi memang kita semua terdampak oleh kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, namun kita sebagai orang Katolik kita beruntung karena kita memiliki Yesus, sahabat kita yang dekat dengan kita, yang siap mengulurkan tangan untuk menolong kita. Kita secara fisik memang tidak berada di zaman Yesus, kita tidak langsung meraba, berkenalan secara fisik dengan Yesus, tapi kita ingin melihat peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Yesus yang malam ini juga akan kita coba telusuri kembali, di mana kita bisa melihat bahwa Yesus adalah benar-benar sahabat yang selalu hadir, yang menyertai dan mendukung para muridnya. Dan kita yang mewarisi gereja para murid itu, kita juga percaya kita akan selalu ditolong, akan selalu didukung. Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan tidak pasti sekarang ini. Untuk itu marilah kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka yang akan dipimpin oleh Pak Vincent. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita awali renungan malam hari ini, bulan Kitab Suci ini dengan lagu pembuka. Kita nyanyikan dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuk tangan, nyanyi sukaria,
sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuk tangan, nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Vincent. Marilah kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami, dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibacakan oleh Bu Marta. Sebelum Bu Marta membacakan firman ini, mari kita tenangkan diri sejenak, kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kita dapat menyerapi, memahami, dan menghayati firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Bu Marta. Oke. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Bu Marta. Ya, teman-teman semuanya, tadi di dalam firman yang dibacakan oleh Bu Marta, kita melihat ada beberapa peristiwa penting di dalam peristiwa tersebut. Yang pertama yang kita perhatikan itu adalah pada saat Yesus telah meminta para muridnya untuk lebih dulu berlayar, dan Yesus meminta orang-orang yang berkumpul untuk segera pergi atau pulang ke tempatnya masing-masing. Dan disitulah momen Yesus ke atas bukit untuk menyendiri dan berdoa. Nah, makna Yesus menyendiri ke atas bukit itu memang banyak kita temukan di dalam Alkitab, terutama di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana bukit disimbolkan sebagai tempat para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh Alkitab untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Bahkan kita banyak melihat peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab di mana Yesus berdoa. Dan dari peristiwa-peristiwa yang tercatat itu kita tahu bahwa Yesus selalu berdoa kepada Bapanya untuk meminta kekuatan. Karena Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dunia, itulah yang mampu menguatkan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, di dalam misinya di dunia ini. Nah, itu rasanya memang menjadi contoh yang baik bagi kita, di mana kita di dalam kesibukan kehidupan kita ini, kita juga harus meluangkan waktu, kita menyendiri, kita mencari waktu khusus untuk berdoa. Kita ingin bertemu dengan Allah Bapa di dalam doa kita, di dalam kesendirian, di dalam keheningan kita itu, kita ingin berdoa kepada Allah Bapa, kita ingin mengucapkan syukur kepada Allah Bapa, kita juga ingin membuat permohonan kepada Allah Bapa, dan kita ingin rahmat Allah, kasih Allah semakin kita rasakan di dalam kehidupan ini. Dan dengan doa itulah semua itu dapat kita capai. Dan di tengah saat-saat pandemi sekarang ini menjadi semakin relevan bahwa kita hendaknya semakin menyediakan waktu untuk berdoa. Baik itu doa yang kita mengucapkan syukur karena kesembuhan, mengucapkan syukur karena masih tetap punya pekerjaan, juga ataupun permohonan-permohonan Tuhan menyembuhkan bagi yang sakit, permohonan agar kita dibantu di dalam mencari nafkah. Doalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk memperoleh kasih dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Peristiwa berikutnya, kita diajak untuk melihat bahwa Yesus
dengan sendirinya menyadari bahwa para muridnya berada di dalam bahaya, di dalam kapal yang terombang-ambing di tengah danau karena tiupan angin yang besar. Dengan sendirinya Tuhan Yesus datang menghampiri para murid itu. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, yang datang menghampiri para muridnya, yang datang menghampiri kita, yang di dalam ketakutan dan di dalam ketidakpastian. Dan peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air, ini juga adalah menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas semesta. Yesus memiliki kuasa atas alam. Sehingga badai gelombang tidak mempengaruhi Tuhan Yesus tetap berjalan di atas air menemui para sahabatnya. Dan ini adalah keyakinan yang harus kita imani, di mana kita percaya pada saat sekarang ini, pada saat kita berada di dalam ketidakpastian, pada saat kita berada di dalam musibah, Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia. Yesus pasti datang menghampiri kita. Dan Yesus mampu mengalahkan apapun yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita. Karena Yesus dapat mengatasi alam. Karena Yesus adalah anak Allah. Sebagaimana yang kemudian kita lihat di dalam peristiwa berikutnya, Yesus mengenalkan dirinya kepada para muridnya. Para murid yang tadinya ketakutan, yang tadinya tidak tahu itu siapa, bahkan berkata itu hantu, ya dapat kita bayangkan karena memang suasana malam yang gelap gulita begitu ya, dan tidak pernah menyangka ada orang yang bisa berjalan di atas air gitu ya, dan ternyata itu adalah Yesus. Dan Yesus mengenalkan dirinya kepada para murid bahwa ini aku, dan disebutkan jangan takut. Nah, ini sungguh pernyataan yang sangat ilahi. Karena di dalam Alkitab banyak juga kita temukan kata-kata ini aku. Misalnya contoh salah satu itu adalah pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, mengatakan bahwa aku adalah aku. Jadi di kali ini Yesus juga mengenalkan dirinya, mengenalkan dia sebagai anak Allah dengan menyatakan ini aku. Yang sekaligus juga menenangkan para muridnya bahwa Yesus hadir di situ, hadir bagi para muridnya. Dan Yesus berkata, jangan takut. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, kata jangan takut itu ternyata muncul sebanyak 365 kali. Apakah ini suatu kebetulan? Kebetulan atau tidak, saya rasa ini adalah perlambang bahwa kita jangan takut di dalam kehidupan kita. Di dalam 365 hari kehidupan kita dalam setahun, kita jangan takut karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Demikian juga pada saat sekarang ini, pada saat pandemi, pada saat musibah, pada saat ketidakpastian, pada saat kita didera ketakutan, kita percaya anak Allah, Yesus, yang penuh rahmat, selalu akan beserta dengan kita. Akan siap untuk menolong kita dengan kuasa ilahinya itu. Peristiwa berikutnya yang kita lihat juga penting adalah tanggapan dari Petrus setelah Yesus mengenalkan dirinya. Kalau kita lihat kalimat yang diucapkan oleh Petrus, itu mungkin ada kesan juga keraguan. Kan Petrus berkata, kalau memang engkau itu Tuhan, nah ini kok seperti ragu-ragu gitu ya. Kemudian kalimat berikutnya kok seperti ingin mencobai, bilang, kalau memang engkau itu Tuhan,
panggillah aku untuk menghampirimu dan berjalan di atas air. Itu seolah-olah kalimatnya seperti itu. Tapi percayalah, kalimat Petrus itu adalah kalimat yang keluar dari imannya, di mana ia percaya Yesus akan selalu menolong dan menyertai sahabat-sahabatnya. Dan waktu Yesus menjawab, datanglah. Dan Petrus dengan penuh keyakinan turun dari kapal, berjalan di atas air, menghampiri Yesus. Tetapi Petrus yang adalah manusia biasa, sebagaimana kita juga, begitu ada merasakan gelombang dan angin kencang, Petrus kehilangan imannya. Dan kemudian dia perlahan-perlahan mulai tenggelam. Dan disitulah Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Kita, manusia biasa, kita cenderung seperti Petrus rasanya. Kita ingin percaya kepada Yesus, tetapi begitu kita dihadapi dengan permasalahan, dengan gelombang, dengan angin besar, kita mungkin ada kecenderungan untuk menjadi ragu-ragu, untuk menjadi takut, menjadi khawatir. Sehingga kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus mungkin menjadi berkurang. Sehingga pelan-pelan kita menjadi tenggelam. Seperti peristiwa Petrus. Tapi percayalah, Yesus tidak akan tinggal diam. Yesus mengulurkan tangannya. Yesus akan menarik kita. Yesus menarik kita seperti waktu Yesus menarik Petrus, seorang sahabatnya. Tidak akan dibiarkannya kita tenggelam. Seperti saat sekarang ini, pada saat pandemi, pada saat kesulitan ini, percayalah, Yesus pasti akan menolong kita, akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Kemudian, peristiwa itu ditutup, di mana Yesus dan Petrus naik ke dalam kapal, dan melihat seluruh peristiwa itu, peristiwa Yesus berjalan di atas air, peristiwa Yesus meredahkan gelombang itu, peristiwa Yesus mengizinkan Petrus untuk berjalan di atas air, semua itu membuka mata dan hati para murid, bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan inilah juga yang selama ini kita imani dan harus terus kita imani. Bahwa Yesus sungguh anak Allah. Sehingga kepada Dialah kita harus bersandar. Tidak kepada Allah-Allah yang lain. Tapi kepada Yesuslah kita menyandarkan hidup kita. Sekalipun kita berada di dalam saat kesulitan seperti sekarang ini. Mungkin ada di antara kita yang berkata, kok saya masih tetap belum sembuh dari sakit COVID, atau kok saya masih tetap belum bisa mendapatkan pekerjaan baru, kok toko saya masih tetap sepi pembelinya, gitu ya. Kita percayalah, cara menolong yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan waktunya untuk Tuhan Yesus menolong, itu semua adalah rahasia ilahi. Semua itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang akan dilakukan menurut waktu dan menurut caranya Yesus. Sehingga tugas kita tidak lain adalah untuk terus beriman, untuk terus mengakui keilahian Yesus, dan terus memohon dengan sepenuh hati untuk keselamatan kita dan seluruh dunia. Demikian teman-teman yang bisa saya bantu untuk melihat kembali ayat-ayat di dalam firman yang tadi telah dibacakan oleh Bu Marta. Nah, dari situ kita diajak di dalam kegiatan BKSN ini untuk menyampaikan sharing dan aksi nyata. Nah, supaya seru, saya akan tutup screen saya, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu poin-poinnya supaya nanti pada saat kita sharing kita bisa ingat kembali.
atau nanti bisa dibuka juga di di WhatsApp yang sudah dikirim oleh Bu Marta. Di situ juga kan ada slide yang kita sedang lihat sekarang ini, jadi itu bisa dilihat kembali juga pertanyaan-pertanyaannya. Tapi saya akan bacakan sekali lagi sebelum saya tutup screen-nya. Jadi pertama, kita diminta untuk sharing persoalan dan kehidupan apa yang pernah menimpa diri kita yang membuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu menjadi goyah. Ya. Lalu, apakah kita mampu untuk mempertahankan iman kita kepada Allah saat hampir tenggelam, saat kita dalam kesulitan, karena persoalan, karena kesulitan hidup? Kalau kita tidak mampu, kenapa? Nah, yang ketiga, apakah kita berani berteriak seperti Petrus, Tuhan, tolong aku, dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Yang keempat, siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita dan kesusahan? Ya. Yang kelima, hasil nyata nanti kita akan bahas lebih jauh setelah kita melakukan sharing-sharing atas 4 poin di atas. Sekarang saya akan tutup layar saya dan teman-teman silakan membuka mic-nya semua untuk kita melakukan sharing. Sekarang kita masuk ke dalam doa umat. Maaf teman-teman semua melihat ya screen-nya dan mendengar suara saya ya? Iya. Oke. Mari kita tenangkan hati, kita sampaikan doa-doa yang ingin kita sampaikan kepada Allah Bapa kita di surga. Bapa, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami pada malam hari ini. Malam yang begitu indah ya Bapa. Engkau bagikan cerita-cerita dari teman-teman kami. Cerita-cerita musibah, tapi cerita yang begitu indah. Yang begitu menyentuh hati kami. Kisah-kisah di mana teman-teman kami merasakan jamahan-Mu, merasakan pertolongan-Mu, merasakan uluran tangan-Mu. Ya Bapa, sungguh besar kemuliaan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Di dalam masa pandemi ini ya Bapa, tetap tolonglah kami, tetap beradalah di dekat kami. Pandanglah umat-umat-Mu yang ada di sekitar kami ini. Yang sakit, tolong Kau sembuhkan ya Bapa. Bagi yang sehat, tolong Kau hindarkan dari segala virus corona. Dan bagi yang kesusahan, Engkau berilah jalan ya Bapa. Bapa, kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-berkat-Mu dari pagi, siang, hingga malam ini. Dan malam ini kami boleh berkumpul dalam pertemuan BKSF pertama. Walaupun masih banyak umat kami yang belum hadir, umat-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menyentuh setiap umat-Mu untuk kelak akan mau hadir dalam pertemuan-pertemuan lingkungan. Karena pertemuan ini sangat berarti bagi kami semua untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan sebentar lagi kami mau istirahat ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami semua. Semoga kiranya kami besok masih dapat berkumpul kembali jika Tuhan berkenan. Dan jika Tuhan memanggil kami pulang, semoga kami boleh dalam keadaan layak untuk menghadapi. Berilah kami iman untuk selalu taat setia kepada-Mu Tuhan di dalam segala persoalan pergumulan hidup kami. Berkatilah keluarga besar kami, di lingkungan kami, anak-anak kami semua ya Tuhan. Semoga mereka boleh bertumbuh di dalam imannya. Takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, yang berguna untuk Tuhan dan sesama.
Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa yang kekal dan kuasa, karena Engkau menyatakan kesembuhan bagi umat kami, lebih-lebih keluarga yang pada saat-saat yang lalu mengalami musibah karena virus maupun karena penyakit yang lain. Kami yakin bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan hadir dan mendengar doa-doa mereka. Terima kasih untuk kesembuhan mereka semua Tuhan. Dan kami mohon peliharalah hidup kami. Terus menerus Tuhan hadir dalam iman kami. Agar iman kami bersatu dengan iman Kristus yang menyelamatkan. Bantulah kami untuk hari demi hari untuk selalu mengarahkan setiap hati kami untuk arahkan kepada Tuhan. Agar hidup kami penuh dengan pasrah. Bahwa ketika kami mengalami ketakutan itu akan hancur karena kami punya iman yang kuat, iman yang teguh, karena Yesus ada bersama kami. Dan karena itu Bapa, kami mohon, lindungilah kami semua yang sakit. Mungkin Tuhan Kau hadir melawati mereka, sehingga mereka boleh menjadi sembuh. Dan ketika mereka boleh sembuh, mereka boleh melihat bahwa itu adalah kerjanya Tuhan yang menyembuhkan. Bapa, kami mohon juga berkatilah keluarga kami yang lain yang mungkin masih bergumul dengan kesulitan ekonomi maupun kesulitan apapun. Tuhan Kau hadir selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan teman-teman kami yang mungkin tidak bisa bergabung dalam acara ini. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan membimbing dan melindungi mereka. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, demikianlah doa-doa yang terucap dari kami anak-anak-Mu. Mungkin ada lagi permohonan-permohonan, ucapan-ucapan syukur yang tidak kami ungkapkan. Bapa, Engkau tahu hati kami. Engkau lihatlah ke dalamnya, Engkau galilah, dan Engkau kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Malam ini ya Bapa, kami akan melanjutkan sisa acara kami, dan kami akan menutup pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari teman-teman kita doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami. Agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan melakukan berkat dan pengutusan sebelum kita masuk kepada lagu penutup. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari, Pak Vincent, silakan dibantu untuk lagu penutup, Pak. Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh
baik. Kasih-Mu mengasihi hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.